Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran mengajarkan kepada kita yaitu antara harapan dan adanya bukti. Adanya bukti. Pertama, kita bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah." Nah, ini pembahasannya tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjumpa dengan Allah itu sukses. Gimana ya? Karena ketemunya di surga. Itu sukses. Kalau ketemu di neraka kan ketemu siksaan ya. Ketemu siksaan. Na'udzubillah min dzalik la haula wala quwata illa billah. Man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka Allah jawab pakai fa. Ya. Fa huruf yang menggabungkan dua perkara tanpa jeda. Ada orang yang ingin berjumpa dengan Allah, langsung Allah jawab, fa inna ajalallahi la'atin. Maka sesungguhnya waktu perjumpaan itu, waktu sukses, ya, waktu bahagia itu akan tiba. Pasti tiba, la'atin pasti tiba. Namun sunatullahnya harus dijalankan dulu. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa waktu perjumpaan itu pasti datang diawali dengan kematian. Nah, tapi intinya ketemu Allah itu pasti terjadi. Waktunya pasti tiba. Ya, kesuksesan itu pasti terjadi, pasti tiba waktunya. Tapi seseorang harus meninggal terlebih dahulu. Yakin sukses lah kalau bahasa kita sekarang ya. Harus punya keyakinan kita bisa sukses, kita bisa bahagia, kita bisa menggapai dan mencapai cita-cita, kita harus yakin. Tapi sebenarnya tidak cukup dengan keyakinan dia sukses, ya bahagia, enggak. Tapi yang Allah minta yang kedua adalah ada bukti, ada perwujudannya. Maka itu nanti kita bisa lihat di surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Nah, konteksnya sama. Maka siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang diinginkan ketika berjumpa dengan Allah adalah kesuksesan, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang kita minta setiap saat itu adalah jannah firdaus. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahlu jannah firdaus. Allahumma amin. Nah, ketika seorang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang pertama di surat Al-Ankabut adalah harus yakin. Ya. Yang kedua yang Allah minta adalah ada bukti. Ada bukti. Maka kalimatnya adalah falyamal. Nah, fa itu harful jawab, lam sukun itu kata ulama tafsir itu fungsinya adalah lamul amr. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Ya'mal. Ya, untuk berbekal. Berbekal kalau bahasa kita adalah harus ada wujudnya. Yakin sukses harus diiringi dengan fakta bukti. Buktinya apa? Berupa amalan-amalan ya atau program-program yang memang bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Dalam konteks tafsir ayat ini adalah kalau orang ingin masuk surga hanya satu bekalnya, yaitu amalan salihan yang Allah mau. Nah, jadi kalau konteks kekinian bahasa kita sekarang adalah kalau seseorang ingin mewujudkan cita-cita keberhasilan, maka harus diiringi dengan usaha upaya. Di sana ada program, ada ini dan sebagainya. Tentu selaras dengan tujuan. Makanya disebut keamalan soleh kan itu selaras, ya. Kalau kita bawa ke konteks sekarang itu adalah kekinian ya, masa kita ini adalah kalau kita ingin sukses maka harus ada cara yang sesuai dan bisa menjadi jembatan untuk mengantarkan kita sukses terhadap cita-cita tersebut. Ya contohlah sederhana, kalau orang pengen hafal Quran ya mesti harus menghafal di tempat-tempat yang memang di situ tempat yang mengantarkan untuk bisa hafal Quran. Jadi kalau pengen paham ilmu nahwu jangan belajar matematika.
Ya nggak nyambung kayak gitu. Ya, itu artinya selaras. Ya, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Kalau kita ingin sukses surga, ya harus apa? Selaras ya. Modalnya, perbekalannya harus selaras yang memang bisa mengantarkan kita ke sana. Contoh dalam Al-Quran lah, kita ambil 2 contoh sederhana saja. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sukses, kalau kita mau mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita yakin pasti semuanya kepingin mendapatkan jaminan itu. Nah, jaminan ini nggak tanggung-tanggung. Jaminan ini jaminan di dunia, jaminan di alam kubur, bahkan sampai di akhirat, jaminan itu. Jamin bahagia, aman, nyaman, sukses di dunia, di alam kubur, dan ketika di akhirat. Siapa di antara kita yang nggak mau? Pasti mau. Kalau dijamin, siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata jaminan ini Allah berikan juga kepada hambanya yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Dan kita bisa mengikuti jejaknya dengan harapan mudah-mudahan mengikuti jejaknya, itu kita juga mendapatkan yang sama. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassalamun alaihi", keselamatan. Makna keselamatan dalam ayat yang pertama ada al-aman, amanun, keamanan. Ya, keamanan, kenyamanan, Allah jaminkan. Allah jamin keamanan, kenyamanan. Kemudian assalam di sini adalah assalamah. Allah menjamin keselamatan. Ada juga yang menafsirkan assalam di sini adalah assalamul ma'ruf. Ya, ucapan salam yang kita kenal. Jadi Allah berikan jaminan ini, kebahagiaan, kedamaian, keselamatan kepada fulan, kepadanya. Ya. Di mana Allah berikan jaminan ini? Yauma wulida, ketika ia dilahirkan. Lahir, masuk alam dunia, dijamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, keberkahan, dan seterusnya. Kemudian wa yauma yamut, ketika ia diwafatkan, berarti masuk alam kubur. Dijamin aman, nyaman, dimudahkan prosesnya, bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat. Kemudian wa yauma yub'atsu, ketika nanti di hari dibangkitkan. Orang dibangkitkan berarti masuk alam akhirat. Kan bayangkan, sahabat Ismail Radio ini melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan yang setiap orang pasti mau. Ya, kita hidup di dunia ini saja banyak rintangan, halangan, dan sebagainya, ujian, tempat ujian. Tapi Allah jamin aman, nyaman, berkah. Di alam kubur, Masya Allah, yang sangat menegangkan itu. Berapa lama kita ada dalam kubur, kita nggak tahu kapan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun di alam kubur. Kalau dia orang baik, nggak ada masalah. Tapi kalau orang nggak baik, ya ini masalahnya. Kalau di zaman Nabi dia menjadi orang baik, nunggu lama ya nggak ada masalah, wong baik kok. Tapi bagaimana dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya yang divonis, ya, neraka, siksaan. Di alam kubur pasti ada siksaannya. Nunggu lama, maka bayangkanlah. Qarun, Fir'aun, Haman, tuh kurang apa itu? Kalau seandainya dia mengikuti Nabi Musa, tentu dia akan bahagia, di dunia bahagia, dikenang hingga saat ini akan kebaikan-kebaikannya, kemudian di alam kubur akan diperlihatkan kebaikan-kebaikannya, ya. Tapi kan enggak, Qarun, ya, Firaun itu diperlihatkan azabnya pagi, petang. Bayangkan dia sekalian. Nah, itu dari dulu sampai sekarang itu berapa lama itu? Ya, terpendam di tanah, mendapatkan siksaan, pagi petang ditunjukkan siksaannya, itu kayak apa rasanya? Semua amal buruknya, semua kesombongannya nampak di hadapannya dengan wajah yang paling buruk, seram. Kita saja kalau mati lampu ditemani orang yang bonyok gitu ya wajahnya, kita sudah keder gitu. Apalagi ini ya di alam kubur. Seandainya kita nanti wafat, sampai kapan kita akan dibangkitkan kita nggak tahu. Tapi ada fulan ini yang dijamin, nah itu dia. Siapa yang nggak tertarik mendapatkan jaminan ini? Bahkan nanti ketika di akhirat dengan proses di padang mahsyar saja 50.000 tahun. Ya, tapi dapatkan jaminan itu. Mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, keselamatan
Dari mana? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak tertarik? Nah, ini baru sebatas angan-angan. Kalau kita ingin ya bercita-cita mendapatkan jaminan seperti jaminan yang Allah berikan kepada si fulan dalam ayat ini. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai dengan konteks tadi di awal, bahwa antara harapan, keinginan untuk mendapatkan kebaikan itu semua harus ada bukti. Apa buktinya? Nah, dalam ayat ini, di ayat yang ke-12-nya itu ada bukti. Harus ada amalan yang dilakukan, harus ada langkah yang harus dikerjakan. Maka di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nah, ini ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ayat ini adalah panggilan untuk Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Wahai Yahya, ambillah Alkitab. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan kalimat khul ini adalah ta'allam, belajar. Alkitab yang dimaksud adalah kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ya Nabi Yahya untuk belajar Alkitab, kitab Taurat. Nama lain dari Taurat adalah Alkitab. Kemudian nama lain dari Al-Quran juga Alkitab. Kalau kita ngambil inspirasi dari ayat ini adalah, hendaklah kalau kita ingin mendapatkan jaminan seperti jaminan yang Allah berikan kepada Nabi Yahya ya di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama, kalau kita ingin mendapatkan jaminan itu, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan bisa mendapatkan itu, dan harus yakin bisa. Tapi yang terpenting adalah ada bukti langkah yang mengarah ke sana. Apa itu? Interaksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, antara angan-angan sukses, selamat, dunia, alam kubur, dan akhirat, itu harus ada bukti. Bukti yang Allah minta adalah berinteraksi yang baik terhadap Al-Quran Al-Karim. Kalau kita tidak baik dalam interaksinya, maka barangkali kita akan menjadi orang yang akan diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal umatnya, ya, perihal perilaku umatnya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa model ya seorang yang mengabaikan Al-Quran itu pertama tidak mau baca. Sudah nggak bisa baca, nggak mau belajar. Ya kapan mau bisanya? Ya, umur 60, 70 belum bisa baca Al-Quran. Waduh, itu malu itu harusnya. Malu ya. Harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik, menit, rezeki Allah tidak pernah berhenti. Tapi mensikapi wahyu Allah seperti itu. Ya, kalau soal dunia, Masya Allah ya, luar biasa. Ini. Kemudian tidak mempelajari, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, bahkan sikapnya buruk terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Ini ringkasnya ya, ringkasnya, sederhananya bahwa antara keinginan, cita-cita, harapan itu harus dikuatkan, harus diwujudkan dengan fakta, bukti, ya, bukti yang nyata. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Siapa saja di antara kita yang punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, keberhasilan, yakin insya Allah bisa, kemudian buktikan. Ya, perjuangan adalah milik kita, kemenangan, keberhasilan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran.